Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Buat adik-adik kami, kita akan coba kali ini membahas sedikit tentang informasi di Simama Poltekkes. Oke, nah jadi saat ini mungkin adik-adik lagi disibukkan dengan pengisian portofolio. Nah jadi buat adik-adik ya, saya doakan semoga pengisiannya berjalan dengan lancar dan adik-adik bisa mengisi dengan tepat. Artinya jangan ada sampai salah di rata-rata ya. Nah jadi harapan saya adik-adik mengisikannya dengan berkonsultasi, boleh di komentar di kolom komentar atau langsung ke admin dari Poltekkes ya. Nah, tapi di sini saya akan coba ada sharing sedikit ya. Jadi mungkin apakah ini bisa membantu adik-adik atau tidak ya. Nah, jadi kita akan coba sharing sedikit bagi adik-adik yang mau berbagi ya. Nah, oke, kita akan coba buatkan di sini. Coba misalnya kita lihat di sini ada informasi ini saya ambil dari Juknis juga ada, di Juknis juga memang ada. Tapi di sini kita lihat di Poltekkes yang ada di Palembang. Jadi nanti bisa dibuka di Poltekkes Palembang. Nah, di sana memang lengkap diberikan yaitu komponen-komponen penilaian portofolio dengan jumlah bobot itu kan 100 gitu. Nah, jadi yang saya mau ceritakan coba didengarkan baik-baik adik-adik. Nah, jadi di sini muncul ya, saya coba jelaskan yang jumlah bobot kan kita lihat di Juknis sama di file yang ada di sini, ini dalam bentuk JPG itu bobotnya 100 gitu ya. Jadi sudah kita buat hari itu caranya bagaimana mendapatkan penilaian portofolio. Nah, di sini yang dinilai itu kan yang pertama rata nilai matematika semester 1 sampai dengan 5 ya, itu yang pertama. Kemudian rata nilai bahasa Indonesia semester 1 sampai 5 rata-ratanya. Kemudian rata nilai daripada bahasa Inggris ya semester 1 sampai 5. Nah, ketiga ini masing-masing matematik bobot 20, bahasa Indonesia bobot 20, kemudian bahasa Inggris bobot 20 gitu ya. Jadi bobotnya di situ sudah 60 ya, sudah 60 ya. Oke, nah kalau kita cek berikutnya, masuk kita ke yang keempat yaitu nilai rata-rata rapor gitu kan. Nilai rata-rata rapor yang kita buatkan supaya adik-adik sambil juga paham. Ingat, nilai rata-rata rapor ini adalah rapor daripada pengetahuan, nilai pengetahuan dari mulai semester 1 sampai semester 5. Jadi rata-ratanya, rata-rata semester 1 berapa, rata-rata semester 2 berapa, rata-rata semester 3 berapa, sampai semester 5 ya. Oke, jadi jangan salah, yang dilihat hanya pengetahuan. Oke, jadi itu kita sudah paham gitu ya. Nah, sebagian sudah paham, kalau belum di komentar ditanya. Nah, itu bobotnya adalah 15 ya. Jadi itu bobotnya 15. Nah, kemudian kalau kita cek di berikutnya ya kan. Nah, ada yang namanya bobot yang mengenai akreditasi sekolah gitu ya. Akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah bobotnya kan adalah 15 ya. Bobotnya 15 ya kan. Dimana kalau kita perhatikan di sini untuk nilai A itu 100, untuk nilai B 75, untuk C 50. Artinya itu adalah skalanya. Nah, untuk skala rapot mulai dari matematik, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, baru rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5, itu kan skalanya mulai dari 0 sampai 100 gitu ya. Nah, baru yang berikutnya ada dia mengenai kriteria daerah asal 3T DTPK ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan mungkin di sini
bobotnya untuk daerah 3T, daerah-daerah yang terlampir pada Juknis juga ada, informasinya ada. Nah di situ untuk daerah 3T ya kan, bobotnya itu kan 10 tapi skalanya 100 gitu ya. Bobotnya 10 skala 100, tapi kalau misalnya non 3T itu skalanya 50, bobotnya adalah 10 ya. Nah, jadi kalau kita hitung ya kan, seperti yang ada saya buat di video-video sebelumnya, mungkin adik-adik sudah paham ya kan. Nah, sudah paham di situ gitu. Jadi sudah detail dan sudah tahu bagaimana cara mendapatkan penilaian portofolio dengan asumsi-asumsi yang kita berikan gitu. Nah, tetapi ada satu yang masih dalam pemikiran saya seperti ini loh. Nah, setelah masuk ke dalam verifikasi atau portofolio daripada si Mama Poltekkes, nah saya menemukan, dan mungkin adik-adik juga menemukan juga, ada yang janggal gitu ya. Artinya yang janggal apa? Saya janggalnya bukan berarti itu jadi masalah juga, enggak jadi masalah. Nah, kejanggalannya seperti ini loh gitu. Nah, di dalam website itu kan yang dimunculkan sudah semuanya lengkap ya. Yang pertama, rata-rata matematik ya kan, rata-rata bahasa Indonesia, rata-rata bahasa Inggris, kemudian rata-rata rapot semester 1 nih itu dah. Dan kemudian untuk semester 7 juga demikian, semester 3 juga demikian, semester 4 juga demikian, semester 5 juga demikian. Dengan file itu tidak boleh lewat dari 1 MB, yang keterangan harus jelas dan tidak buram. Itu sudah kita pahami. Nah, kemudian yang berikutnya kita upload ya kan, kita upload ya, sudah diupload. Nah, yang diupload ini seharusnya sudah dipahami harusnya ya. Yang diupload adalah tampilan dari pengetahuannya, dan kemudian nama kamu harus jelas, semesternya juga harus jelas. Jadi untuk keterampilannya misalnya yang terpisah lembarannya nggak perlu di-upload atau diunggah ya. Jadi yang penting adalah komponen pengetahuannya. Jika misalnya komponen pengetahuannya ada 2 lembar, maka kamu harus gabung gitu, oke? Nah, di berikutnya ya kan, di berikutnya setelah itu ada namanya prestasi non akademik gitu ya. Ada prestasi non akademik yang harus ada isi atau juga boleh enggak gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Ini masalahnya di sini. Ya, masalahnya di sini loh. Kenapa saya katakan demikian? Di penilaian portofolio itu nggak masuk gitu ya. Itu nggak masuk. Nah, kan nggak masuk ya. Itu nggak masuk, berarti coba kamu cek dulu ya kan, ada nggak masuk di penilaian portofolio, penilaian bobotnya? Enggak. Berarti ini sebagai apa gitu ya? Sebagai apa? Apakah misalnya untuk sebagai tambahan di luar daripada penilaian? Ya saya nggak tahu gitu, ya kan? Nah di situ ini yang perlu sebenarnya adik-adik lihat. Mungkin adik-adik ada juga yang bertanya, tapi mungkin segan-segan gimana. Nah setelah video ini ada, nah boleh ditanyakan gitu ya. Boleh tanyakan ke pihaknya langsung ya kan. Nah kenapa ada muncul prestasi non akademik, di mana di sebelumnya di Juknis nggak ada, itu satu ya kan. Kemudian di bobot yang sudah ada di sini juga nggak ada ya kan, nggak ada, karena penilaiannya kan jelas ya kan. Yang dinilai itu rata-rata rapot ya kan, kemudian matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian akreditasi sekolah, kemudian daerah 3T. Nah, itu yang dinilai gitu. Nah, kenapa muncul penilaian atau prestasi non akademik? Kenapa nggak prestasi yang akademik gitu kan? Oke, buatlah prestasi akademik itu ya sesuai dengan prestasi nilai rapot. Oke, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau non akademik untuk apa gitu ya? Untuk apa gitu? Tapi kalau kita pikir-pikir, mungkin adik-adik bisa berpikiran seperti ini. Saya berpikirannya begini aja. Itu kan nggak masuk gitu ya. Itu kan nggak masuk gitu. Nah, kalau itu nggak masuk, kenapa mesti diharuskan untuk mengupload atau dikasih panduan untuk mengupload?
apa ini gitu ya, apa ini gitu. Nah kemudian ya, ketika misalnya siswa tidak punya prestasi non akademik ya kan, apakah dia berkurang nilainya, apakah ini masuk nilai gitu. Nah ya kan, apakah itu masuk nilai gitu. Kalau misalnya siswa tidak punya prestasi non akademik berarti kosong gitu kan. Nah apakah itu punya masalah, saya nggak tahu gitu. Nah jadi adik-adik langsung komunikasikan dengan pihak Poltekkes karena ini sangat penting gitu. Nah penilaian portofolio itu hanya ada, yang kita tahu itu hanya ada 5 ya kan, 5, 6 ya, 6 ada 6 bukan 5, 6. Yaitu tadi rapot ya kan, rapot seluruhnya, kemudian matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akreditasi, kemudian daerah 3T. Oke? Nah, oke, sekarang kita lanjut ya kan. Itu masalahnya di situ satu. Ya, masalahnya di situ. Mungkin adik-adik punya pertanyaan. Ya, oke. Nah, jadi silakan setelah video ini adik-adik tonton, silakan boleh dikomunikasikan dengan pihak Poltekkes, silakan dikomunikasikan apakah ini menjadi suatu nilai. Tapi kalau ini menjadi nilai, di mana dia gitu? Di mana letaknya? Letaknya di mana? Karena penilaian portofolio kan sudah jelas itu. Nah, berarti kan dia kan komponennya kan 100, kalau ditotalkan udah 100 gitu. Berarti ada nilai tambahan gitu. Nah, ya kan berarti ada nilai tambahannya gitu. Kalau misalnya punya prestasi non akademik gitu. Nah, bagaimana cara penambahannya gitu ya? Nah, itu terserah mereka. Nah, adik-adik boleh bertanya langsung sama mereka ya kan, karena bobot itu kan ada 100 dan lengkap itu ada di Juknis dan ada di file yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita adik-adik semua. Nah, kemudian yang kedua ya kan, untuk daerah 3T di server atau di website yang ada di halaman. Nah, di situ adik-adik nggak ada ditanyakan bahwasannya itu daerah mana gitu, ya kan, nggak ada. Nah, misalnya harusnya tampilannya misalnya entah bukti KK atau KTP atau misalnya, oke, berarti berdasarkan sekolah gitu. Nah, coba dicek ya kan, coba dicek lagi di Juknis yang ada ya kan. Nah, bagaimana kira-kira gitu. Nah, jadi di tampilannya kan nggak muncul yang namanya misalnya tentang daerah 3T ya. Nah, itu tidak muncul. Tapi kalau kita perhatikan mungkin karena di situ kan daerah asal 3T, daerah asal. Nah, berarti kalau dikatakan daerah asal berarti bukan menyatakan asal sekolah gitu, bukan asal sekolah, tapi daerah asal kamu gitu. Karena dikatakan daerah asal bukan daerah sekolah, berarti harus berdasarkan mungkin alamat ya, atau boleh sebenarnya harus melampirkan yang namanya KK gitu ya, kartu keluarga atau KTP gitu ya. Nah, tapi di situ nggak ada gitu ya, nggak ada misalnya mengupload gitu kan. Nah, jadi dari mana gitu ya? Mungkin ada faktor-faktor yang lain yang boleh dilihat gitu ya, atau dari alamat yang sudah kamu buatkan di sebelumnya ya. Tapi itulah, nah itulah yang perlu. Jadi sebenarnya harusnya ada misalnya form untuk mengupload yang namanya KK ataupun KTP. Nah, jikalau misalnya tidak punya KTP berarti kartu keluarga yang diupload. Jadi menampakkan bahwasannya letak si siswa itu daerah asalnya itu di sini gitu loh. Nah, tapi ternyata di form atau di website itu tidak ada gitu. Nah, jadi malahan yang muncul adalah prestasi non akademik gitu. Jadi di situ yang agak berbeda. Nah, boleh adik-adik komunikasikan lagi supaya ini menjadi semakin baik informasinya. Jadi adik-adik silakan ditonton dengan baik sempurna video ini, jangan ada mengambil satu per kata artinya. Nah, inilah informasinya yang perlu harus diperbaiki. Nah, supaya adik-adik semakin paham gitu kan. Karena saya perhatikan itulah yang ada, saya bandingkan dengan yang ada di Juknis, kemudian dengan di website,
kemudian di website daripada Poltekkes dari Palembang dengan sudah menampilkan bobot portofolio dan apa-apa saja nilai, tapi di tampilan dari verifikasi portofolio itu tidak ada semua gitu, maksudnya tidak lengkap gitu ya. Jadi maunya Sadi, kalau untuk portofolio itu untuk apa, portofolio daripada prestasi non akademik itu untuk apa, kemudian harusnya untuk daerah asal itu kan, kalau daerah asal berarti dari mana dia harus dibuat daripada KK ataupun KTP gitu. Jadi ini nggak ada, bukan dari sekolah. Nah ya, akreditasi sekolah jelas sudah ada, kita buatkan nanti baru diupload setelah kita lulus nominasi. Nah ini gimana? Apakah itu setelah lulus juga, kita nggak tahu. Nah karena nggak dibuat di Juknis gitu loh. Nah jadi ini informasi bagi adik-adik kami semua, semoga bermanfaat. Nah jadi silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Kita akan coba bahas kembali videonya, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Semoga menjadi pemahaman yang luar biasa. Adik-adik tonton sepenuhnya, jangan di skip-skip, oke? Supaya kamu tidak gagal paham. Oke, terima kasih. Salam para bintang.